Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dekat Allah kami saja, hati kami selalu tenang Tuhan. Kasih setiamu Tuhan senantiasa menyertai hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pujian kepada kami ya Bapa. Dan yang Kau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Syukur bagimu Yesus.
hanya bagi mula segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyuran. Sebab Engkau yang layak menerima semuanya. Kami bangga punyalah seperti Engkau Yesus, sebab Engkau begitu mengasihi kami apa. Kami menyadari kalau kami ada di pagi hari bukan kami mampu menjalani hidup, tapi semata-mata karena kasih karunia bagi kami. Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu yang kami nikmati sampai hari ini, terutama nafas kehidupan dan kesehatan yang sempurna. Terpuji-puji nama Bapa kekal dan hingga kekal. Berarti kami semua Tuhan layakkan kami, agar kami mampu menyenangkan hati melewati ibadah. Kami serahkan sepenuhnya jalan ibadah dalam tangan-Mu dari awal sampai selesai. Biar semua jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan roh kegirangan. Suasana terjadi di tempat ini, agar kami bersuka cita untuk meninggikan nama Tuhan lewat ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menghabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yang bisa memuji Tuhan, mari lambaikan tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya ingin memberikan senyuman yang manis bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, dan katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan kami datang menyembah-Mu.
kasih ya Bapa. Hati kami siap Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat menyata dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terkadang kita merasa
pujian umat-Mu pagi hari ini. Biar kami semua dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terlalu percaya Tuhan. Engkau mengenal dan mengerti setiap kami saat ini. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Engkau tahu setiap persoalan yang tengah kami hadapi hari ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Engkau. Kami tahu bahwa cuma Tuhan yang bisa menolong kami. Cuma Tuhan yang bisa menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karena itu kami ada di tempat ini. Kami bawa segala beban persoalan kami. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau sanggup dan mampu menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami semua. Kami tetap ada dalam pengurapan Allah Roh Kudus. Agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan menolong kami, menguatkan iman percaya kami, bahkan memberkati kami semua. Bahkan kami terlalu yakin, kalaupun ada sakit penyakit yang tengah kami alami saat ini, dengan firman-Mu kami percaya akan terjadi kesembuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Tuhan itu selalu baik dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saya terlalu percaya pagi hari ini kita sama-sama telah dan pasti menikmati dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Saudara merasakan bahwa Tuhan baik? Amin. Yang merasakan Tuhan baik, angkat tangan saudara dan beri tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia terlalu baik bagi Bapak Ibu sekalian saudara. Haleluya. Karena itu terbukti kita ada saat ini, ya, kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Itu pertanda bahwa Tuhan itu baik. Ya, orang lain tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan karena kesibukan lah, ya. Ada juga yang tidak diberi kesempatan karena sakit penyakit. Ada yang tidak diberi kesempatan karena masalah yang terlalu banyak, ya. Ada juga yang tidak diberi kesempatan karena pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi saudara dan saya pagi hari ini dalam ibadah pertama dapat kesempatan, itu artinya bahwa Tuhan baik. Amin saudara. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Korek dia saja, tidak apa-apa, jangan malu-malu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan hari ini saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Kita akan baca ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 9. Haleluya. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 9. Multimedia bisa munculkan firman Tuhan ini. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin berbicara tentang hidup tidak percuma. Haleluya.
Sekali lagi judul khotbah saya, hidup tidak percuma. Artinya saudara dan saya, kita diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan untuk menikmati hidup ada di dunia ini supaya tidak apa? Percuma orang ambil hidup. Untuk apa kalau kita hidup percuma? Hidup percuma itu artinya hidup tidak ada artinya, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Amin. Banyak orang Kristen hidup tidak ada faedah, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat pada suami. Jadi istri tidak bermanfaat pada suami. Jadi suami tidak bermanfaat pada istri. Jadi anak-anak harus bermanfaat pada orang tua. Orang tua juga harus bermanfaat kepada anak. Jangan jadi orang tua percuma pada anak. Jangan jadi anak-anak percuma pada orang tua. Buat apa beta kasih lahir Ose lebih baik mati dan dulu. Haleluya. Karena itu hidup tidak percuma. Amin. Sama-sama dengan saya. Hidup tidak percuma. Jadi suami itu jangan kalau ditanya sama istrinya, bagaimana kamu suami? Saya percuma ada laki dan tidak sama saja. Haleluya. Ditanya sama suaminya, bagaimana kau pemain tua? Aduh, haleluya. Saya pemain tua itu adakah, teradakah? Macam saya datang pemain tua saja. Itu artinya kan percuma. Buat apa hidup? Amin. Amin. Kalau kau hidup hanya model begitu, percuma. Saya kasih tahu Ose percuma hidup di dunia ini. Memang Ose mati sudah. Bayangkan Tuhan datang ada perumpamaan ini saudara ditujukan kepada orang Israel. Nah, orang Israel itu siapa? Termasuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Supaya kita hidup jangan jadi percuma. Haleluya. Banyak orang hidup percuma. Saya mau beritahu kalau kau hidup percuma, kasihan. Untuk apa hidup kalau percuma? Hidup itu harus tidak percuma, harus bermanfaat. Pertama, Alkitab bilang begini. Coba saudara perhatikan. Saya mau beritahu buat saudara tentang bagaimana supaya hidup kita itu tidak percuma. Artinya bagaimana supaya hidup saudara saya bermanfaat. Artinya saudara dan saya punya hidup bisa bermakna. Saudara dan saya punya hidup bisa memberkati, menjadi berkat. Makanya jangan cuma suka pintar nyanyi lagu. Lagu apa itu? Hah? Hidup ini adalah kesempatan. Kalau menyanyi itu lagu suara 1, suara 2, suara 3, angka 5, sampai 10. Tapi hidupnya tidak jadi berkah. Percuma Ose, saya mau kasih tahu. Saya dengar. Ose percuma. Kasihan Ale. Ale cuma pintar menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Padahal Ale mau hidup percuma buat Ale mau istri. Ale mau hidup percuma buat Ale mau laki. Haleluya. Amin. Tapi yang ada ini hidup tidak percuma. Yang hadir saat ini, suami-suami luar biasa. Haleluya. Istri-istri yang luar biasa. Bagai dia laki, bukan bagai per orang lain. Pedikur. Sampai muka tuh, haleluya. Amin. Coba lihat kiri kanan muka siapa itu? Haleluya. Jadi dengar baik. Yang pertama, saya cuma bicara 2 hal saja pagi hari ini buat kita semua. Terkait dengan hidup tidak percuma. Bagaimana supaya saudara
saudara dan saya jadi orang yang hidup tidak percuma. Artinya jadi orang yang hidup bisa menjadi berkat, jadi orang yang bermanfaat, berarti bagi orang lain, teristimewa orang-orang terdekat kita. Alkitab mengajarkan kepada kita cuma ada 3, saudara. Saya ingin sebelum saya sampaikan pada poin ini, kalau saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan, saudara, ya, paling tidak kita menjadi bermanfaat ada 3. Yang pertama, kita bermanfaat kepada Tuhan. Hidup percuma bukan percuma kepada Tuhan. Kita harus bermanfaat pada Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Pertama, engkau harus bermanfaat bagi Tuhan. Harga mati, nggak tawar-menawar. Saya mau beritahu buat saudara. Yang kedua, kau harus jadi bermanfaat di mana? Hukum yang kedua, Alkitab berkata begini, kasihilah sesamamu manusia seperti. Jadi sebelum sesamamu harus siapa dulu? Yang kedua buat diri sendiri. Diri sendiri ini bicara orang-orang dalam, keluarga. Karena apalah artinya kau baik di sana sementara di dalam kau kasek. Itu namanya rombok. Di luar dia kau baik luar biasa. Kau mau kan? Tapi di dalam orang cerita di luar baik tapi di dalam hancur. Makanya yang pertama kasihilah Tuhan, yang kedua kasihilah siapa? Baru sebagaimana kau mengasihi dirimu, begitu juga kau mengasihi orang lain. Jangan orang lain dulu, baru dirimu. Tidak pernah beli baju untuk diri, beli baju untuk orang lain. Ambil sudah itu, pas ada datang bawa baju lah. Mau ambil, sudah, kan saya bayar. Tapi dia sendiri tidak beli. Itu salah. Atau orang lain ambil. Pas datang dari mana? Saya kosong banyak. Terlalu. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang kasih yang kedua, kita mau jadi orang bermanfaat. Yang kedua itu harus diri dulu, keluarga dulu, orang dalam dulu. Makanya mau jadi saksi itu, Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul, pertama jadi saksi di mana? Yerusalem. Baru ke ujung. Jangan terbalik. Kok jadi saksi bagus di luar, tapi dalam hancur. Pelayanan, kalau ada ibu-ibu pelayanan, saya perhatikan banyak ibu-ibu melayani luar biasa di luar. Sampai suami seorang dia layani, dia doakan, Tuhan terima kasih, tolong bapak ini Tuhan supaya dia jadi bapak yang baik. Padahal dia pelaki sendiri. Tidak boleh, harus kau layani keluargamu. Kalau sudah bagus di dalam, keluar istimewa. Amin. Haleluya. Itu saya kasih tahu. Harga mati 3 ini. Pertama kita harus bermanfaat untuk Tuhan. Karena Alkitab bilang kasihlah Tuhan Allah. Yang kedua, bermanfaat bagi diri, keluarga, diri sendiri, keluarga. Baru sebagaimana kita mengasihi diri kita, begitu juga kita mengasihi orang lain. Jangan dibalik. Ada orang salah menangkap bahasa kasihlah sesamamu manusia. Dong pikir sesamamu manusia, padahal tidak tahu. Selanjutnya bilang seperti di dirimu sendiri. Kalau kau mengasihi, saya tahu. Kalau kau mengasihi orang lain, tidak mengasihi dirimu, itu kasih yang pura. Tapi tahu kita semua mengasihi diri kita, saudara. Haleluya. Pasti orang lain juga Anda akan kasih. Nah, saudara, yang itu baru permulaan saja, karena memang cuma 2 hal. Bagaimana supaya hidup kita itu tidak percuma? Perhatikan ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan begini dalam pembacaan saudara dan saya, Lukas 13. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Haleluya. Yang pertama, dengar baik, supaya hidup kita tidak percuma,
pendahuluan saya sudah jelaskan. Buah itu harus dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Pertama Tuhan, keluarga, baru orang lain. Amin. Buah itu kalau saudara lihat, kalau ada pohon berbuah, wah, apalagi kalau sudah masak pohon mangga, kita petik, kita rasanya seperti apa, ya? Saya jemaat punya pohon pepaya, dia petik, dia bawa di gereja, saya simpan 2 hari, 3 hari, baru saya kupas, manisnya minta ampun. Ini contoh saja, bukan itu maksudnya, tapi itu contoh saja, ya. Jadi saudaraku, yang pertama supaya hidup kita itu tidak percuma, hidup kita itu tidak sia-sia, hidup kita itu menjadi berkat, bermanfaat dan berarti bagi Tuhan dan bagi orang lain, saudara, bagi sesama. Kita harus apa? Berbuah. Haleluya. Amin. Saudara mau berbuah, amin. Apa sih sebenarnya buah? Saudara, saya sudah beberapa kali dan pernah saya sampaikan, buah yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini oleh Tuhan Yesus buah rohani, ya. Buah rohani ini harus muncul dari kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Dan buah itu harus bisa dirasakan, bisa dialami oleh Tuhan dan sesama. Mari kita lihat Galatia pasalnya yang ke-22. Galatia pasal 5 maksud saya. Firman Tuhan, Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 22. Ini ada, kita tahu semua buah rohani ini ada 9, ya. Nah, 9 buah rohani ini saudara harus bisa dirasakan oleh orang lain, harus bisa dirasakan oleh Tuhan, harus dirasakan oleh keluarga, harus bisa dirasakan oleh sesama manusia. Yang pertama dikatakan firman Tuhan, tetapi buah roh ialah yang pertama apa? Kasih. Tidak salah. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Amin. Kasih diri sendiri, dirimu, keluargamu, ya, saudara-saudaramu,